Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, selamat malam untuk semuanya yang masih berada di arena di arena online masih melek dan untuk melaksanakan gimit ya yang akan dipandu oleh Pak Asep ya. Ini baik sekali ya di gugus kita untuk membuka, memberi tanggapan-tanggapan terkait dengan keilmuan yang dimiliki oleh Pak Asep ya, untuk peningkatan kinerja kita ya dalam pembelajaran. Tentunya sangat kita butuhkan, dan insya Allah nanti Pak Asep akan mengupas tuntas mengenai manfaat dari pertemuan ini ya. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Silakan Pak Asep. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada beberapa macam acara. Yang pertama pembukaan yang barusan disampaikan oleh Pak Haji Radul Kohar MPD. Beliau selaku Ketua PC Kecamatan Pagelaran. Dan mungkin nanti kalau ada informasi tambahan mungkin ditambahkan setelah sesi penyampaian materi tentang budaya positif ini. Bapak dan Ibu, untuk mengawali pada kegiatan hari ini supaya waktu kita efektif, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang sangat-sangat saya hormati dan muliakan, pada kesempatan malam ini saya sebagai guru di gugus pagelaran sama dengan Bapak Ibu semua punya kewajiban penting dalam menyebarkan berbagai pemahaman positif dan pengalaman positif kepada Bapak Ibu semua. Dan sebetulnya bukan hanya tugas guru penggerak saja yang mengikuti program, karena setiap individu guru sebagai guru profesional diwajibkan untuk membagikan informasi-informasi, dan juga diwajibkan kepada yang lebih bisa untuk melaksanakan perannya sebagai coaching atau coach kepada rekan-rekan sejawat, minimal teman terdekat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah membagi waktunya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, yaitu acara diseminasi dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tuntutan bagi saya yang sedang mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 saya dari SDN Bolenglang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Ini saya sedang menjalani modul
1.4 yang diwajibkan melaksanakan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya selama mengikuti program PGP ini, dan diharapkan apa yang saya peroleh menular kepada Bapak Ibu. Dan di sini sebetulnya saya juga ada banyak mungkinnya lulusan guru penggerak, kalau nggak salah Pak guru baru itu di ranting di gugus pagelaran Pak Dio kalau nggak salah udah lulus ya. Jadi saya mungkin nanti banyak meminta saran atau masukan dari beliau karena beliau sudah lulus dan beres mengikuti program PGP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan malam ini mudah-mudahan tidak ada gangguan dan halangan lagi, teknis ataupun non teknis. Kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa tuntas sampai selesai tanpa ada kendala. Bapak dan Ibu, saya udah tampil belum ininya di monitor Bapak Ibu, sharing monitor saya? Sudah. Ya. Materi Bapak dan Ibu, materi pada kesempatan malam ini saya kurang lebih membutuhkan Bapak Ibu 1 jam lebih ya untuk direkam, dan ini sudah direkam, tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nampak di layar Bapak Ibu tentang budaya positif ini pasti Bapak Ibu pernah mendengar dan pasti sedikit banyaknya sudah banyak tahu. Ini bukan menggurui, hanya sekedar mengingatkan kembali atau menyegarkan kembali apa itu tentang budaya positif. Sebelum ke budaya positif, mungkin juga rekan-rekan ada yang lupa, kalau tidak tahu tidak mungkin ada yang lupa tentang diseminasi ya. Diseminasi ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu. Tujuannya agar memperoleh informasi atau timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Ya, informasi ini ya saya garis bawahi adalah tentang budaya positif. Saya Asep Rustiawan, CGP Angkatan 10 dari SDN Bolenglang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Lantas, apa itu budaya positif? Budaya positif ini kalau menurut bahasa, budaya ini adalah segala daya dari dan budi, yakni cipta, rasa, dan karsa ya. Kalau menurut KBBI, budaya itu artinya pikiran, akal, budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi memang kebiasaan itu intinya ada kebiasaan yang sudah menjadi tetap setiap hari atau setiap waktu dilakukan dan susah diubah. Dan budaya positif ini adalah nilai-nilai, berisikan nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Nanti kita bahas apa itu keyakinan universal agar tercipta suasana positif yang mendukung pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran berjalan mudah tanpa adanya suatu beban tapi suatu kebutuhan. Suasana kondusif ini akan membentuk karakter positif murid dan lingkungan sekolah. Karakter murid akan terbentuk dari akademik, intelektualnya juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif ini di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntutan dan tauladan dari seorang guru. Lamun cek bahasa singkat nama budaya positif itu perwujudan nilai-nilai keyakinan untuk menciptakan suasana positif untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini ada beberapa konsep yang ingin diperkenalkan oleh saya kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia.
Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tapi sebelum ke nomor 1 atau di sini poin 2, sebetulnya itu kita menyadari adanya perubahan paradigma belajar ya. Jadi paradigma itu pola yang terterap atau pikiran-pikiran kita yang sudah melekat pada kepala kita. Yaitu kita dalam perubahan paradigma belajar ini merancang pembelajaran yang dulunya asalnya guru center, kalau dulu bukan dulu ya sekarang mungkin, yang sekarang itu guru center menjadi student center. Dulu pembelajaran selalu terpusat kepada guru dan murid itu hanya dijadikan sebagai objek. Ya, di sini menekankan dibalikan, jadi siswa yang menjadi center dan guru hanya sebagai fasilitator dalam membelajarkan siswa. Di sini dirancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memang dikenal di kurikulum Merdeka. Intinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang tidak menyamaratakan dalam beban belajar. Maksudnya karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tahapan psikologis anak itu berbeda-beda ya. Ada yang sudah mampu bahkan umur 6 tahun itu bisa membaca walaupun tanpa biasakan diajarkan lebih. Ada yang sampai udah duduk di kelas 2 masih belum bisa membaca. Nah, di sini dibutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini langkah-langkahnya banyak sekali. Ini tidak akan saya bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, hanya menggarisbawahi saja bahwa kita sebagai guru dituntut tidak menyamaratakan materi dalam pembelajaran di kelas, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, karena tergantung dari latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, dan daya pikir mereka di pembawaannya. Ini tujuannya untuk mewujudkan P5. P5 ini adalah penguatan proyek pelajar Pancasila. Sebentar Bapak Ibu, ini agak lelet. Untuk mewujudkan budaya positif ini diperlukan yang pertama itu adalah disiplin positif ya. Apa itu disiplin positif? Ketika kita mendengar kata disiplin, otak kita pasti langsung mengingat kepada aturan ya. Aturan yang mengekang ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, otak kita langsung terkoneksi pada yang namanya pengekangan atau aturan. Jadi seseorang yang menepati aturan ingat karena disiplin pasti ya. Dalam budaya kita, manakala disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kan orang menekankan kepada siswa, kita menekankan kepada siswa disiplin, tepati aturan. Itu yang mungkin akan kita katakan. Nah, di sini dikenalkan disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman ataupun pujian. Jadi apa yang dilakukan siswa dalam menepati aturan ini benar-benar apa kata hatinya, bukan mereka itu bukan karena takut, bukan karena pujian, atau bukan karena ancaman ataupun hukuman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, nanti kita di depan akan dibahas tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi lepas dari beda agama, lepas dari beda bahasa, latar belakang, bangsa, dan lain-lain. Namun kita menyepakati bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai baik ya. Ini yang pertama kita membandingkan ada beberapa di nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila dan organisasi-organisasi dunia. Yang pertama dari IBO Primary Year Program, kemudian 9 pilar karakter Indonesia, kemudian ada The Seven Essential Virtues. Di sini kita bisa amati bagaimana sikap-sikap seperti dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernala kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di IBO atau Primary Year Program ada toleransi, ada kesamaannya dengan ini yang berkebinekaan ya, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada kesamaan di sini. Ada banyak kesamaan antara profil pelajar Pancasila dengan apa yang dicetuskan oleh Primary Year Program. Kemudian di sini juga 9 pilar karakter. Ini merupakan dari Indonesian Heritage Foundation, IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian dari The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan dari pemikiran para ahli dan sudah disetujui bersama bahwa nilai ini adalah menularkan nilai-nilai kebajikan. Ini tidak mengenal ras, suku, ataupun agama ya. Jadi kita sangat paham dan menyetujui nilai-nilai ini, nilai-nilai kebaikan ini harus diterapkan di sekolah dan menjadikan nilai budaya positif. Kemudian dalam disiplin positif ini, disiplin ini berkaitan dengan perilaku. Ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang memotivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Yang pertama, seseorang melakukan perilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Misalkan anak ini sebenarnya ingin melakukan tersebut, namun dia ini takut akan hukuman. Nah, ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu mereka itu mau disiplin atau mau melakukan sesuatu karena hanya takut saja, takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, ini seseorang siswa melakukan suatu tindakan karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan dan ini merupakan motivasi intrinsik. Dan yang ideal adalah ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya.
Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari dua ini, dari ketiga ini, yang dua ini merupakan faktor ekstrinsik, yaitu hukuman dan hadiah. Kemudian yang ini adalah motivasi intrinsik. Idealnya kita sebagai guru jadi harus menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menyadarkan siswa akan pentingnya nilai kebajikan. Ini memang dikatakan mudah, tapi dalam pelaksanaan sebagaimana yang kita pahami dan para guru-guru para senior yang sudah pengalaman memang rada-rada susah. Tadi juga di depan disampaikan tentang perubahan paradigma baru pembelajaran. Dan salah satunya ini, kita mengubah motivasi perilaku murid khususnya, bukan hanya di sekolah sebetulnya. Ini bisa kita terapkan juga di rumah kepada anak-anak kita. Jadi mengusahakan anak ini menghindari atau melakukan suatu perbuatan itu bukan karena takut, bukan karena ingin mendapat imbalan, atau karena faktor-faktor ekstrinsik lainnya, tapi karena memang akan sadar diri atau menyadari bahwa itu nilai kebajikan itu adalah suatu kebutuhan. Di sini kita dituntut kerja keras untuk menanamkan sikap-sikap tersebut. Nah, di sini alasannya ada kenapa kita tidak boleh atau melarang siswa dalam penanaman disiplin itu menekankan dari faktor hukuman dan penghargaan. Ini faktor ekstrinsik. Kenapa harus seperti itu? Karena hukuman ini diketahui ini yang pertama akan menyakitkan. Siswa yang telah dihukum akan mendapatkan luka psikologis, baik itu hukuman dari kata-kata atau hukuman fisik. Jadi antara fisik dan psikis di sini. Yang kedua, siswa akan merasa tidak nyaman. Yang ketiga, ada proses pemaksaan, ya. Jadi memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia akan berusaha, walaupun dia melakukan kesalahan, dia akan berusaha menyembunyikan kesalahan tersebut. Itu adalah negatifnya faktor motivasi perilaku dari hukuman. Yang kedua, motivasi siswa melalui penghargaan. Jadi disiplin itu karena penghargaan, diberikan hadiah misalnya atau pujian secara terus-menerus. Yang pertama ini dikatakan tidak efektif. Karena apa? Karena yang pertama akan merusak hubungan. Hubungan yang mana? Ketika kita mendisiplinkan siswa, akan ada rusak hubungan. Karena yang siswa yang lainnya, misalkan begini, siswa yang satu diberikan hadiah karena melakukan sesuatu. Dan siswa yang lain ini memang betul akan termotivasi, tapi motivasinya bukan karena nilai-nilai tadi, tapi karena motivasinya karena reward itu atau karena hadiah. Yang ketiga akan mematikan kreativitas. Nah, ini dikatakan mematikan kreativitas sebagaimana? Karena siswa yang tidak mampu, dah hese lah kembali tuh boga hadiah oke mata urang mah bakal sadaek-daek. Itu yang sangat ditakutkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Anak yang tidak masuk ranking akan terdowngrade psikisnya, ya. Akan mereka selanjutnya akan merampas hak atau menghargai dirinya. Jadi mereka abdi mah geuning kieu, abdi mah teu boga kemampuan. Nah, ini yang ditakutkan oleh para ahli, faktor motivasi perilaku manusia antara hukuman dan penghargaan. Dan selanjutnya, nah, yang dianjurkan adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dengan konsekuensi. Cuman ini konsekuensi ini apa sih antara konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, ya. Jadi
perlu monitoring berkelanjutan dan juga stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi, dan ini yang sedang dikampanyekan adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol nanti akan diterangkan di depan, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini yang tadi faktor ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah faktor intrinsik. Yang akan selanjutnya dibahas adalah tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar dengan segitiga restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebetulnya Bapak Ibu guru sekalian, sebetulnya tahapan-tahapan atau dari ciri-ciri restitusi ini udah dilaksanakan oleh guru. Namun kita karena kurangnya informasi dan pemahaman dan juga pengetahuan, maka tidak sadar bahwa kita telah melakukan proses restitusi. Kemudian ini ada beberapa perbedaan. Misalkan ini ada sebuah kasus, contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada 3 motivasi tindakan. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, kemudian yang ketiga ada restitusi. Ini pasti diakui saja oleh kita. Kita ini apakah menghukum, apakah memberikan konsekuensi atau restitusi. Ini ciri-cirinya ada. Ketika ada anak tidak mengerjakan PR, guru menghukum. Misalkan ada anak si A tidak mengerjakan PR, orang tadi dihukum misalkan menghormat yang bendera selama 5 menit. Nah, guru marah dan murid takut. Itu yang dinamakan adalah hukuman. Kemudian yang kedua, dari siswa tidak mengerjakan PR. Ada siswa tidak mengerjakan PR. Ini hukumannya bersifat konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, ini sebetulnya ada korelasinya. Kalau yang hukuman tadi antara mengerjakan PR dengan menghormat bendera itu tidak ada hubungannya. Ya, jadi ini disepakati ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi ini masih ada hukuman. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini kelemahan dari konsekuensi ini apa? Konsekuensinya jangka pendek. Dia itu akan konsekuensi ketika ada guru. Kalau ketika tidak ada guru, mereka akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Nah, jadi bagaimana tindakan untuk siswa tidak mengerjakan PR kalau menurut restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti langkah-langkahnya akan diberitahukan nanti di depan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini Bapak Ibu kelihatan tidak? Sebentar Bapak Ibu. Ketinggal Pak Isman nggak ingat nggak? Tuh, kurang jelas. Sekedap kurang tampil tengah. Jaringan anak awan sekedap.
Aya katinggal. Saya nama ayah. Ini ada Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu memberikan jawaban ditebak. Ini ada misalkan ketika kita menghukum anak, misalkan anak karena kesiangan atau hadir terlambat di sekolah, ya. Dan kita menghukumnya dengan lari mengelilingi lapangan basket dua kali keliling. Ini kita kira ini sanksi atau hukuman? Ini jelas adalah sebuah hukuman. Kemudian membersihkan coretan di meja tulis. Ada anak misalkan kebiasaan mencoret-coret dengan eraser atau dengan tip X. Ini sanksi konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Kemudian anak terlambat ke sekolah, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini Bapak Ibu sanksi atau hukuman. Kita lihat di sini. Apunten lelet Bapak Ibu. Ini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena ia menggunakan sepatu warna hitam, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Ketika ada siswa tidak memakai sepatu, kemudian kita hukum untuk bertelanjang kaki sepanjang hari. Ini hukuman atau sanksi? Silakan oleh Bapak Ibu dijawab sendiri. Kemudian yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau sanksi, ya. Tadi saya ingatkan kembali, yang kalau hukuman ini tidak ada korelasi dengan pelanggaran. Kalau konsekuensi ada korelasinya. Cuman yaitu pengaruhnya adalah jangka pendek. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sanksi, konsekuensi atau hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Anak tidak bisa menjawab, hukumannya berdiri 1 kaki di depan kelas. Silakan itu simpulkan sanksi atau hukuman. Dan kita tadi sudah saya sampaikan perbedaan sanksi dan konsekuensi, ya. Atau misalkan terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Nah, ini sanksi, hukuman atau konsekuensi. Ini lihat saja keterlambatan hadir sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Jadi ketika ada anak telat masuk dan anak tersebut diminta setelah jam pelajaran habis untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini sanksi, konsekuensi, hukuman atau apa? Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, ya. Ini ada jawabannya langsung hukuman. Jelas karena tidak ada korelasi antara sanksi mengobrol karena mungkin kegaduhan atau kurang fokus, dihukum dengan berjemur di lapangan basket. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Silakan itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya tadi dibahas dalam tadi ada keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan tidak peraturan kelas? Selama ini kita membuat kesepakatan peraturan kelas, ya.
dan di PGP ini dikenalkan dengan keyakinan kelas karena kita pahami kalau apa yang kita yakini pasti akan kita laksanakan, ya. Kita yakin, kita deal, itu pasti akan kita laksanakan. Tetapi kalau peraturan ada sebuah semacam anekdot yang beredar di masyarakat, peraturan itu untuk dilanggar, yaitu untuk menghindari itu. Karena aturan-aturan ini kait-kaituna diakali, ya. Tapi kalau sudah menjadikan keyakinan, walaupun berat itu pasti akan dilakukan atau dilaksanakan. Dan mengapa? Contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda motor, ya. Kalau kita itu hanya sekedar menaati sebagai peraturan, pasti kita akan mengakali bagaimana supaya kita tidak menggunakan helm. Kalau misalkan motivasinya hanya karena takut ditilang polisi atau hanya kepada peraturan saja. Tetapi kalau memakai helm itu kita yakini akan menjaga keselamatan kita, walaupun kita misalkan ribet ataupun apakah itu, akan kita lakukan, apapun itu akan kita laksanakan. Seperti misalkan ada anak di kelas seperti musim penghujan, kita suruh memakai payung. Kalau anak tersebut memikirkan bahwa itu hanya sebuah aturan, maka dia akan mengakali aturan memakai payung tersebut dengan cara lain atau hanya dipakai ketika ada guru saja. Tapi kalau kita yakinkan kepada anak tersebut bahwa memakai payung itu untuk kesehatan mereka dan untuk kebaikan mereka, bahwa tidak ada kita pun mereka akan berusaha untuk memakai payung tersebut. Itu mungkin sedikit banyak tentang keyakinan dan aturan. Selanjutnya, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai atau keselamatan atau kesehatan ilmiah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang berisikan nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama lain, ya. Keyakinan ini kita tanamkan di kelas dan mulai saat ini masih ada kesempatan kita untuk merubah dari yang namanya peraturan kelas atau peraturan tertulis di kelas menjadi keyakinan kelas, dan bukan hanya terpampang tapi menanamkan keyakinan ini di benak para siswa dan juga mungkin juga guru, karena keyakinan kelas ini bukan jadi tuntutan kepada siswa saja, karena akan tadi kalau hanya siswa menjadi hari guru misalkan tidak menepati, tapi anak menepati, nantinya ada rasa ketidakadilan karena mereka ini menjadikan guru sebagai teladan, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, ya. Nanti di depan dibahas. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi kata-katanya universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Itu kalimatnya jangan terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian yang paling penting adalah di semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Kemudian ini aturan ini ditinjau dari waktu ke waktu, ya. Kalau misalkan tidak efektif, kita mencari kata atau konotasi yang lebih baik agar bisa dijalankan. Keyakinan kelas ini, misalkan ini salah satu contohnya, ini adalah keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, ya. Dan ini dijabarkan kepada anak, sikap positif itu seperti apa, ya. Sikap-sikap positif itu seperti apa. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, atau senantiasa membantu. Ini kan kata-katanya masih sangat umum sekali,
sangat universal sekali, tidak spesifik dan abstrak ya. Ini ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, yaitu misalkan tersedia 2 butir keyakinan kelas, ya contoh yang disediakan dalam bentuk tabel T berikut ini. Tulisan gagasan-gagasan Anda tentang perwujudan dari 2 keyakinan kelas. Tampak seperti apa? Misalkan seperti ini. Selalu bersikap positif. Tampak seperti misalkan datang tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat. Kemudian menjaga kebersihan kelas, kebalikannya ada antonimnya adalah membuang sampah sembarangan. Mendengarkan penjelasan guru, atau lawannya adalah mengajak berbicara dengan teman. Menghargai pendapat teman, bullying terhadap teman. Kemudian selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya yang tadi disebutkan. Meminta izin saat meminjam, misalkan anak biasa langsung mengambil barang. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika meminjam dan mengembalikan barang tanpa berterima kasih. Berbicara sopan, berkata kasar. Menyapa saat bertemu, cuek dan acuh. Dan ini teridentifikasi memang ada di kelas kita ya, di setiap kebiasaan-kebiasaan anak kita. Dan pembentukan keyakinan kelas ini yang tadi harus berisikan nilai kebajikan yang bersifat universal dan bebas dari latar belakang. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang tercantum di kelas atau di sekolah, namun peraturan yang bisa kita temui di sekeliling kita. Jadi ini keyakinan-keyakinan kelas ini juga diberlakukan di rumah dan bersifat universal. Contohnya, ini ada keyakinan kelas, misalkan tujuannya adalah kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita jabarkan nilai kebajikannya apa sih dari yang dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikannya? Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran atau antrian, dilarang merokok, menggunakan masker, berjalan di depan kelas dan koridor. Jadi apa nilai kebajikan yang dapat diperoleh dari yang tadi? Misalkan kembalikan barang pada tempatnya ini, kita yakinkan bahwa itu adalah suatu nilai kebajikan universal yang disebut dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ini kan tanggung jawab ini sifatnya abstrak ya, tidak spesifik. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini poin nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini adalah menghormati orang lain atau komitmen kita. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan atau saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, ini demi kesehatan. Bergantian atau antrian, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok demi kesehatan dan menghormati orang lain. Menggunakan masker demi kesehatan, berjalan di depan kelas demi keamanan dan keselamatan ya. Ini jadi setiap aturan ini disampaikan kepada anak bahwa ada nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi ya. Seseorang yang melakukan perbuatan, ketika anak melakukan perbuatan, mereka itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini ya. Yang pertama ini bersifat universal, udah disepakati bahwa menurut pendapat para ahli bertahan hidup atau survival ya, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian penguasaan atau power, kebebasan freedom dan kesenangan fun ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah survival. Survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Fisiologi ini bersifat fisik.
fisik atau kebalikan dari psikologi. Ya, jadi bersifat fisik kita untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, misalkan rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Atau rasa ingin diterima ini anak-anak memiliki kebutuhan dasar dan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kasih sayang. Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah penguasaan atau power. Ini adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan yang bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan, ini anak karena ingin bebas. Kebutuhannya akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sering mencoba hal baru untuk. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk menjadi kesenangan bermain dan tertawa. Ya. Selanjutnya. Ini saya mengajak merefleksi diri kita. Siapa sih orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan sampai saat ini ya? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini adalah refleksi tentang diri kita supaya kita bisa memahami 5 dari kebutuhan dasar pokok tadi. Siapa sih orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kita sebagai manusia pasti memiliki orang-orang yang penting. Misalkan seperti diri saya menganggap yang paling penting itu adalah keluarga, ya. Kemudian setelah keluarga yaitu ada orang-orang lain atau orang-orang yang mungkin ada di sekeliling saya. Kemudian nilai kewajiban apa yang terpenting dalam hidup Anda. Jadi apa nilai-nilai yang menjadi nilai lebih daripada Anda atau menjadi tujuan Anda, misalkan kejujuran, kedisiplinan, keadilan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Kemudian, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada saat ini? Misalkan saya menginginkan yang merupakan ideal, misalkan menjadi sosok yang disiplin, ya. Kemudian Bapak, Ibu misalkan menjadi orang bijaksana ketika menjadi yang ideal. Walaupun misalkan kita sampai saat ini belum menjadi orang yang ideal dan bijaksana, ya. Kemudian apa pencapaian Anda sampai yang sangat Anda banggakan? Misalkan Anda menjadi seperti ini, menjadi merasa bangga, atau misalkan saya mah sampai walaupun sudah menjadi ini saya belum merasa bangga karena target saya misalkan belum tercapai. Ini pasti akan berbeda-beda. Nah, kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Misalkan kita semua berprofesi sebagai guru, tapi sebetulnya Anda ini punya cita-cita atau pekerjaan. Karena jadi guru ini misalkan bukan hanya cita-cita Anda, karena Anda ditakdirkan menjadi guru, tapi misalkan hati Anda menginginkan ada pekerjaan lain atau yang lebih merupakan menjadi kebanggaan dari Anda. Dan ini akan mewakili menjawab kebutuhan-kebutuhan yang tadi itu yang 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian menceritakan perjalanan Anda di mana Anda merasa itulah titik-titik puncak hidup Anda.
Kemudian kita juga pasti memiliki hal-hal yang sangat bermakna pada kehidupan kita. Selanjutnya, ini ketika kita mendapatkan anak melakukan kesalahan, ya, ada 5 posisi kontrol institusi kita sebagai guru. Yang pertama ini penghukum, yang kedua sebagai guru ini membuat rasa bersalah, yang ketiga kita memperlakukan diri sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti kita akan bisa menjawab sendiri di posisi mana kita berada, apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau guru itu sebagai hanya pemantau dan sebagai manajer. Dan posisi di mana sih yang menurut restitusi itu yang baik itu, apakah sebagai guru sebagai seorang penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti di depan akan ditemukan jawabannya. Ini ada gambarannya Bapak Ibu, ya. Contoh-contoh guru penghukum. Kita jawab sendiri saja. Kita ini termasuk kategori guru yang mana, ya? Misalkan guru penghukum biasanya suaranya tinggi dan kelihatan bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari-jarinya menunjuk dan menghardik. Misalkan sambil melotot, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan tiang bendera, itu misalkan. Itu salah satu contoh tindakan guru penghukum, ya. Kemudian yang kedua sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ya. Biasanya nada suaranya ini memelas, halus dan sedih. Bahasa tujuhnya merapat pada anak dan lesu, ya. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini membuat anak merasa bersalah telah melakukan perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini memperlakukan diri sebagai guru sebagai teman dalam posisi 5 kontrol tadi. Selanjutnya ini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kamu sudah melanggar contohnya. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi datar saja, ya. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi, yang dari penghukum, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ini yang merupakan idaman dari restitusi, yaitu guru sebagai manajer. Di depannya kita gambarkan. Posisi manajer itu sebagai apa? Dan ada kenapa kita tidak boleh menjadi guru sebagai penghukum, ya. Penghukum akan kemungkinan murid akan marah dan mendendam, ya, karena dia akan ini bersifat cedera psikologis, ya, cedera psikologis. Dia bisa saja kembali duduk, tapi dalam hatinya itu mengumpat, dan bahkan mungkin dia akan berpikir sampai membalas dendam kalau kena tindakan-tindakan yang bersifat psikis yang dapat melukai hati dari anak tersebut. Karena kita harus menghindari posisi sebagai guru penghukum. Apalagi sekarang ada banyak aturan, guru tidak boleh memberi hukuman fisik karena kita bisa kena hukum pidana, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ini sama juga akan menyebabkan luka psikis, ya, luka psikologis. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal.
menjadi orang yang putus asa karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sikap ini lebih berbahaya daripada hukuman, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ya, kalau luka psikologis memang sangat-sangat sulit untuk disembuhkan, berbeda dengan luka fisik. Kemudian posisi guru sebagai teman, ya, sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini hanya akan membuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut. Ada kan kita menemukan anak ini mau menurut kalau disuruh oleh Pak Anu, disuruh oleh Bu Anu, atau guru anak tersebut akan patuh hanya kepada Bu Anu saja. Ini karena akibat atau dampak daripada guru yang memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian memposisikan diri sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Kemudian yang terakhir, manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensi apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini dari kelima posisi kontrol yang saya sebutkan tadi, dari mulai penghukum, kemudian menjadi teman, menjadi pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, dan menjadi posisi manajer. Yang idealnya kita menjadi guru ini mengkolaborasikan sifat-sifat posisi-posisi kontrol antara sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer, ya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menjawab posisi mana kita. Ini sebetulnya ada beberapa video, ya. Ada beberapa video yang dapat kita saksikan tentang 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu bisa mengamati ini. Salah satu program yang dikembangkan ini adalah kasus Naren, ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video-video tadi mungkin sebagian juga bisa kita pahami bagaimana posisi guru sebagai penghukum, sebagai guru pembuat rasa bersalah, kemudian guru yang memposisikan dirinya sebagai teman dan guru yang memposisikan sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Bapak Ibu guru yang hebat, ini kita merefleksi dari apa yang saya sampaikan dan juga yang Bapak Ibu saksikan. Dari mari menjawab, misalkan ya, ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ya, misalkan kepada anak melakukan kesalahan, kita mengatakan saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau atau pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, silakan dijawab. Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Pembuat orang merasa bersalah. Coba kita lihat apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Betul Pak Dedi ya. Jadi ketika kita menekan kepada anak, membelas kepada anak, kenapa kamu misalkan salah terus, ibu kecewa atau bapak kecewa. Ini adalah guru pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang tadi, yang kebutuhan dasar manusia yang 5? Apakah sebagai cinta dan kasih sayang, sebagai kesenangan atau penguasaan atau kebebasan? Ini motivasi perilaku. Ya Bu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya. Ini untuk memenuhi. Jadi misalkan anak ini senang ketika misalkan kita dikejar oleh kita misalkan. Jadi dia itu senang gitu. Ini motivasi apa dia melakukan seperti itu? Apakah cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan atau kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Ya boleh, misalkan jawab kesenangan. Kita lihat jawabannya. Apakah cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan atau kebebasan? Ini sebetulnya ada kuncinya di sini, kata kuncinya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini Dan kasih sayang. Ya. Coba kita lihat. Tenang. Coba kita lihat. Ini adalah untuk memenuhi cinta dan kasih sayang ya. Karena ini ada kata kuncinya ya, kata kunci kata sayang. Selanjutnya mari menjawab. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, misalkan ibu guru nate ngawaro misalkan gudag-gudag ke si anak itu. Ini memenuhi kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan. Penguasaan Pak Dery. Yang lainnya mungkin apakah sependapat dengan Pak Dery? Kita lihat ya. Ini untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Ini untuk penguasaan. Jadi dia merasa berkuasa dan merasa hebat. Ini kata kuncinya ini nih. Aku hebat ya. Hebat ini konotasinya dengan penguasaan ya. Jadi ini kata kuncinya adalah kata hebat ini. Selanjutnya aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Kebebasan. Nah, kebebasan. Kata kuncinya apa Pak Dery? Kebebasan.
Ya, coba kita lihat apakah betul jawabannya. Kebebasan berarti pemaksaan ke Iya, itu adalah kebebasan. Karena anak dalam hatinya itu kan teori kebebasan itu dalam Tidak ada dalam merasa dipaksa. ini merasa terkekang ya, merasa terkekang. Jadi menjadi bosan itu ada kata kuncinya di bosan yang ada korelasinya dengan kebebasan. Selanjutnya ini ada garis kontrol di bawah ini ya. Ini memposisikan kita sebagai guru atau kepala sekolah di sekolah dan sebagai keluarga di rumah. Posisi kita ini ada di mana? Posisi kontrol kita. Ini, misalkan di rumah, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer, atau misalkan di rumah, apakah dari kelima tadi, misalkan di sekolah sebagai penghukum, di rumah Om sebagai penghukum, kemudian di sekolah sebagai pembuat rasa bersalah, kita memperlakukan anak kita menjadi rasa bersalah, atau misalkan beda-beda di rumah sebagai penghukum, ternyata di rumah sebagai manajer, atau di sekolah sebagai manajer, ternyata di rumah sebagai penghukum. Ini silakan Bapak Ibu jawab sendiri di posisi mana diri kita. Apakah sudah ideal, sudah posisi manajer, sudah bisa memanage segala macam permasalahan dan segala rupa perilaku di sekolah. Yang terakhir, ini Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana segitiga restitusi ini membelajarkan kita sebagai guru manajer. Jadi posisi kontrol sebagai guru manajer. Ini adalah pendapat para ahli yang bernama Gosen ya, restitusi ini. Jadi mengembalikan siswa ketika membuat masalah dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka ketika telah bersalah itu bukan merasa bersalah tapi memiliki kekuatan. Jadi dia memiliki inisiatif atau motivasi intrinsik untuk memperbaiki dirinya. Kemudian Chalcom Gosen juga mengatakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Selanjutnya saya memperkenalkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena dalam pelaksanaannya ini menempatkan atau membuat 3 tahapan segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini saya contoh punya skenario ya, karena merupakan tuntutan. Misalkan ada anak ketika jam istirahat hampir bertengkar ya, hampir bertengkar gara-gara permasalahan sepele. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut itu guru harus bagaimana ya? Ini ada contoh videonya, silakan Bapak Ibu amati. Ini skenario-nya sebetulnya sederhana dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap suaranya oleh Bapak Ibu. Setelah Bapak tadi mendapat laporan, kamu bertengkar ya sama Rian? Iya Pak. Kenapa kamu harus bertengkar? Tadi saya kalau kesel Pak, tapi dia Oh begitu. Apakah kali ini saja Rian menolak kamu? sudah sering Pak, tapi saya kalau kesel. Oh begitu, wajarlah. Bapak juga pasti marah kalau dia olok-olok terus seperti itu. Terus Rian mau ngapain tadi? Saya kalau kesel dan marah Pak, tanpa sadar saya melempar dia ke buku. Oh jadi tadi Rian dilempar sama buku oleh kamu. Oh, apa alasan kamu sampai semarah itu? Dia nolak-nolak dengan kemudian saya pakai ayah
wajar kalau begitu. Karena Bapak juga pasti akan marah sama seperti kamu kalau diolok-olok dengan panggilan nama Bapak, sama ayah Bapak. Nggak apa-apa. Terus menurut kamu, apakah kamu marah-marah seperti itu, melempar buku kepada Rian, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai Pak, dengan kesalahan. Coba kesepakatan apa yang kamu langgar? Saya menyayangi dan menghargai sesama teman. Oke. Apakah saling menyayangi dan menghargai sama teman itu penting? Baik, kalau penting, menurut keyakinan kamu harus bagaimana kalau kamu marah? Saya akan mencoba lebih sabar dan berusaha untuk menghormati dan menyayangi teman saya Pak. Apakah kamu siap memperbaiki kesalahan kamu? Siapa saya bersedia mencoba lebih sabar dan berusaha untuk menghormati dan menyayangi teman saya Pak. Kalau misalkan nanti nih suatu saat kamu menemukan permasalahan seperti ini, kamu harus bagaimana? Saya akan melapor sama guru Pak. Pinter kamu. Jadi mudah-mudahan kamu ke depannya lebih baik. Oke, silakan kamu kembali lagi istirahat ya, dan jadilah anak yang baik ya. Ini Bapak Ibu, dalam video ini di tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama, yang tahapan 1, menstabilkan identitas ini menanyakan kepada anak tentang kesalahan apa yang terjadi atau kesalahan apa yang dilakukannya. Terus ditanyakan penyebabnya apa, karena mereka melakukan hal marah-marah di kelas ini ya. Terus ketika kita mengetahui permasalahannya, dalam menstabilkan identitas ini kita tidak boleh mengalahkan siswa, tapi memvalidasi atau memberikan penguatan kepada siswa. Menstabilkan identitas siswa bahwa misalkan sebagai diri seorang guru juga akan melakukan hal yang sama apabila diperlakukan atau menemui permasalahan seperti itu. Namun ini harus dilanjutkan dengan validasi tindakan oleh tahap 2. Jadi ketika kita setelah menstabilkan anak dalam permasalahan ini, dilakukan tahapan kedua, yaitu tahapan validasi masalah, validasi tindakan. Jadi ditanyakan alasannya kenapa dia sampai melakukan hal-hal atau bertengkar dengan temannya tersebut. Ya, alasannya ditanyakan secara detail dan kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh siswa. Dalam validasi ini juga kita memberikan kekuatan kepada siswa. Kita misalkan dalam posisi ini, Sela ini adalah melempar buku kepada anak bernama Rian, karena dia ini dicemooh atau diolok-olok dengan menyebut sebagai dengan nama ayahnya. Jadi dia ini Sela marah dan melempar buku. Kita ini dalam validasi tindakan ini kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa kita juga akan melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Sela, sama akan melakukannya apabila misalkan diolok-olok. Namun tahapan yang terakhir, dalam tahapan terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau sampai ini sudah terjadi melempar buku ini, kira-kira ini melanggar keyakinan kelas yang kita buat tadi? Enggak. Yang tadi misalkan saling menghargai ya. Nanti siswa akan berpikir dan mencoba menyamakan perilakunya dengan keyakinan ya kelas yang telah kita buat tadi ya. Dalam hal ini Sela juga menjawab bahwa dia setelah melakukan kesalahan dengan tidak menepati keyakinan kelas yang telah dibuat, dan juga menanyakan langsung kepada siswa dalam hal ini. Jadi seharusnya idealnya itu seperti apa ya? Idealnya itu seperti apa dalam menemui permasalahan seperti tadi?
karena Sheila ini sampai melempar buku ini karena tidak bisa mengendalikan amarah dalam dirinya. Seharusnya dia itu bisa mengontrol diri. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang terakhir, kita meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Apakah mau memperbaiki diri? Apakah mengatakan apakah penting menghargai orang lain dalam hal ini seorang Rian ini? Dan pasti siswa akan menjawab ya itu bahwa ini adalah penting, dan di situ siswa mendapat kekuatan. Yang pertama, yang kedua, siswa merasa bahwa tidak ada traumatik yang menyebabkan luka fisik dan psikisnya. Kita dengan memberikan penyemangatan kepada siswa tersebut hingga diberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dari kasus ini kita mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depannya bisa menerapkan hal-hal positif daripada yang digambarkan pada video tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih memaknai atau lebih tahu, dan sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa lebih baik daripada yang telah saya praktekkan Bapak Ibu ya. Sebentar saya share screen kembali Bapak Ibu. Windows. Ini untuk skenario 2 hampir sama, dan ada tanggapan siswa, dan yang terakhir yang penutup untuk kegiatan pada malam hari ini. Jadi pada kegiatan penutup kita sebagai sosok guru dituntut dalam penerapan disiplin positif hendaknya memiliki kepribadian profesional yang baik dan mampu berefleksi pada setiap peristiwa, dan harus mampu menuntun murid menjadi pribadi yang kritis, kreatif, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai cita-cita dari P5 ini. Bapak dan Ibu yang saya sangat hormati, terima kasih telah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada hal positif yang dapat Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu bisa praktekkan. Sekali lagi mohon maaf karena banyak kekurangan, dan juga tadi saya sampaikan ini adalah praktik pertama di Kombal Gugus Kecamatan Pagelaran, dan mohon maaf untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini adalah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu daftar hadir ada di ini, ada di kolom ini nih, di kolom pesan, silakan dibuka dan diisi saja. Nanti saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Asep Mustiawan. Saya diberikan pemahaman tentang cara mengendalikan diri dari emosi karena perilaku teman saya. Insya Allah kedepannya saya akan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinata Risa. Tadi saya diajak diskusi oleh Bapak Asep Setiawan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Senang sekali diberi pengertian dan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Kedepannya janji saya akan lebih baik dan menjaga keyakinan bahwa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.